Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih banyak kepada program studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa yang telah mempersilahkan kami untuk mempresentasikan hasil kegiatan pengabdian pada masyarakat dari Universitas Borneo Lestari. Tim kami beranggotakan saya sendiri Hafiz Ramadan, Rahmi Hidayati, Ibrahim Ruli Effendi, dan Elianti serta Ahmad Yani mengusung tema tentang edukasi pemanfaatan digitalisasi pada pendidikan kesehatan sebagai penerapan gaya hidup berkelanjutan di lingkungan SDN 4 Samsudinor, Kota Banjarbaru. Sebagai masalah yang melatar belakangi kegiatan ini antara lain yaitu masalah kesehatan anak yang kompleks, yaitu ketidakseimbangan gizi, kesehatan gizi, kelainan refraksi, kecacingan, dan penyakit menular. Selain itu, perilaku unhygienik personal anak seperti tidak mencuci tangan dengan sabun, jajan sembarangan atau sudah terkontaminasi kuman, mengkonsumsi junk food, kurangnya konsumsi sayur dan buah, mengkonsumsi makanan dan minuman yang menggunakan pewarna dan pengawet, dan perilaku beresiko lain yang membahayakan bagi kesehatan. Selain itu, kebersihan lingkungan juga berpengaruh terhadap kesehatan anak, seperti membuang sampah tidak pada tempatnya, tidak mencuci tangan sebelum makan, dan siswa juga belum mengetahui manfaat dari kebersihan lingkungan sekolah, serta kurangnya pengetahuan dan kesadaran siswa-siswi dalam menjaga sanitasi lingkungan sekolah. Bahkan, penggunaan obat yang rasional pada kalangan pelajar masih sangat minim sekali. Antara lain, 14,7% anak pernah menyimpan obat sebagai alat permainan. Kemudian 11,5% anak pernah membeli obat bebas tanpa pengetahuan orang tua. 31,4% anak pernah mengambil obat di rumah tanpa disuruh orang tua. 35,6% pernah membuang obat secara sembarangan. Serta 47,5% anak pernah meminum obat tanpa didampingi orang tua. Hal inilah yang menjadi masalah utama dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini. Sehingga solusi yang kami tawarkan yaitu melakukan penerapan perilaku hidup bersih dan sehat, yaitu PHBS yang bisa dilakukan di sekolah. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, maka perlu salah satu metode yang bisa mendukung diterapkannya PHBS tersebut, yaitu melakukan penyuluhan atau promosi kesehatan menggunakan media interaktif. Tujuan dari kegiatan ini antara yaitu edukasi melalui pemanfaatan digitalisasi pada pendidikan kesehatan sebagai penerapan gaya hidup berkelanjutan untuk siswa-siswi di SDN 4 Samsudinor, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Metode yang kami gunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini menggunakan sasaran peserta kegiatan yang diikuti oleh siswa-siswi kelas 6 SD dengan total 40 orang mahasiswa pada tanggal 3 September 2024 dengan metode pendekatan One Group Pretest Post-Test Design. Kegiatan meliputi penyuluhan yang meliputi materi PHBS di sekolah menggunakan PowerPoint presentation, kemudian pengenalan obat-obatan yang rasional untuk anak-anak, serta juga dilakukan pelatihan penggunaan aplikasi kesehatan, yaitu demonstrasi meliputi instalasi aplikasi, pengarahan, dan cara penggunaan aplikasi. Dan yang terakhir kami lakukan evaluasi untuk mengukur pengetahuan dan pemahaman dari siswa-siswi sasaran. Dan dilanjutkan juga dengan permainan dan kuis. Tahapan pelaksanaan kegiatan pastinya tidak lepas dari proses-proses berikut ini, yaitu perizinan, perjanjian kerjasama, dan survei lokasi dan mitra. Ini dilakukan sebelum kegiatan. Selain itu, sebelum kegiatan juga kami membuat kuesioner dan PowerPoint, kemudian pembuatan aplikasi kesehatan. Dan yang terakhir, pada pelaksanaan kegiatan dilakukan penyuluhan, edukasi PHBS, dan pelatihan penggunaan aplikasi kesehatan. Dari kegiatan yang kami lakukan, berikut adalah dokumentasi dari hasil kegiatan tersebut. Bisa kita lihat bersama bahwa antusiasme dari siswa-siswi dalam mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat ini. Diawali dengan pengisian kuesioner dan juga diakhiri dengan pengisian kuesioner juga. Dilakukan penyuluhan secara langsung serta yang terakhir dilakukan permainan menggunakan kuis. Hasil dari kegiatan ini pastinya didapatkan gambaran-gambaran antara lain gambaran diagram jumlah sebaran peserta kegiatan penyuluhan dan edukasi berdasarkan jenis kelamin, jumlah siswa yang mengikuti kegiatan ini
terdapat 22 orang siswa berjenis laki-laki dan juga 18 orang yang berjenis kelamin perempuan. Untuk umur siswa tersebar menjadi 2 orang berumur 13 tahun, 18 orang berumur 12 tahun, dan juga 20 orang berumur 11 tahun. Menurut penelitian, didapatkan bahwa laki-laki cenderung menerapkan PHBS yang lebih besar dibanding perempuan karena laki-laki tentunya pasti lebih senang berolahraga daripada perempuan. Kemudian, usia sekitar 11 sampai 13 tahun adalah usia sekolah dasar yang efektif sekali untuk diberikan atau menjadi sasaran target pada kegiatan promosi kesehatan. Pada hasil rekapitulasi tingkat pemahaman terhadap materi penyuluhan dan edukasi PHBS di sekolah dan pengenalan obat yang rasional pada siswa kelas 6 SDN 4 Samsudinur ini, didapatkan bahwa dari sebelum dilakukan penyuluhan, terdapat poin-poin seperti poin 6, yang mana di sini mahasiswa belum banyak mengetahui terkait dengan obat bebas dan obat terbatas, sebanyak hanya 20%. Kemudian setelah kegiatan mengalami pencapaian yang signifikan, yaitu pengetahuan meningkat menjadi 82,5%. Sebenarnya, semua siswa sudah banyak sekali atau mayoritas mengetahui apa itu PHBS di sekolah. Tetapi ada beberapa siswa yang memang belum mengetahuinya. Dan kegiatan ini memicu siswa-siswa tersebut untuk memahami, sehingga pada tingkat pemahaman juga mengalami peningkatan menjadi 95%. Selain itu, siswa juga belum tahu apa itu pertolongan pertama pengobatan untuk dilakukan pada saat terjadi diare. Hanya 30% yang mengetahuinya, dan setelah dilakukan kegiatan ini, meningkat menjadi 72,5%. Dari hasil ini, kita bisa dapat simpulkan bahwa penyuluhan ataupun promosi kesehatan kepada siswa-siswi pada usia sekolah dasar sangat penting untuk membangun karakter dan juga membangun perilaku atau sikap mereka untuk selalu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah terutama. Hasil dari kegiatan ini juga kami lakukan pengukuran tingkat kepuasan siswa terhadap kegiatan yang kami lakukan, di mana mayoritas semua siswa merasa sangat setuju terhadap kegiatan yang sudah kami lakukan. Dan seperti yang tertera pada poin 1, mayoritas siswa-siswi 80% itu sangat setuju dan merasa puas dalam kegiatan kali ini. Selain itu, siswa-siswi juga merasa sangat senang dan ingin terlibat kembali pada kegiatan kali ini. Ditunjukkan tidak adanya nilai ataupun persentase tidak setuju atau sangat setuju. Dari hasil kegiatan ini dapat kita simpulkan bahwa yaitu penyuluhan dan edukasi terhadap siswa-siswi kelas 6 di SDN 4 Samsudinor mengenai PHBS di sekolah dan pengenalan obat yang rasional untuk anak melalui digitalisasi pembelajaran sangat berpengaruh terhadap peningkatan pengetahuan siswa. Pengabdian masyarakat yang diikuti oleh 40 orang peserta pada tanggal 3 September 2024 ini memberikan dampak yang positif, ditunjukkan dengan persentase capaian kegiatan yang mengalami peningkatan pengetahuan dan pemahaman peserta mencapai angka 95%. Sehingga promosi kesehatan melalui edukasi dan memanfaatkan digitalisasi kesehatan dapat meningkatkan kesadaran anak untuk menerapkan PHBS di sekolah dan dapat mempengaruhi sikap dan perilaku sehat sebagai penerapan gaya hidup berkelanjutan. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Universitas Borneo Lestari atas pendanaan program hibah pengabdian kepada masyarakat internal perguruan tinggi tahun 2024. Sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.